Oke, kita tahu nih harga BBM belakangan ini itu naik. Emang kenapa sih harga BBM di Indonesia itu bisa naik? Kita kupas tuntas di segmen baru video gua, yaitu emang kenapa sih? Harga BBM di Indonesia naik itu salah satunya karena terjadinya perang atau invasi Rusia ke Ukraina. Bukan perang ya, tapi mungkin invasi dari Rusia ke Ukraina. Nah, dari invasi Rusia ke Ukraina tersebut, itu menyebabkan harga bahan bakar minyak dunia itu naik sekitar 86 US dollar per barel. Itu per tahun Februari 2022. Nggak tahu kalau sekarang ya. Karena salah satu kekayaan yang ada di Ukraina itu adalah minyak dan gas alamnya yang melimpah. Yang nggak di Ukraina doang sih, di negara-negara timur kayak Arab-Arab juga banyak. Cuman di segmen kali ini gua fokus pada sejarah minyak alam yang ada di Ukraina. Jadi inflasi Rusia ke Ukraina ini nggak cuman mempengaruhi harga minyak dunia, dan di kita juga harga BBM juga naik kan, ya terutama yang non subsidi kayak Pertamax itu. Harganya itu bisa mencapai kemarin itu terakhir 12.500 untuk Pertamax yang biasa. Selain minyak, juga inflasi Rusia ke Ukraina itu mempengaruhi ke sektor-sektor ekonomi di beberapa negara. Banyak negara yang terpengaruh ekonominya akibat invasi Rusia ke Ukraina ini. 2,000 years later. Minyak menjadi kontestasi yang dianggap salah satu faktor yang memperuncing perseteruan antara Ukraina dan Rusia. Sejarah minyak di Ukraina telah berlangsung sangat lama, di mana minyak menjadi telah kekayaan negaranya. Jadi di negara Ukraina itu minyak dan gas alamnya itu emang bener-bener banyak gitu. Mungkin isi bawah tanahnya tuh isinya minyak semua gitu kan. Tapi bohong. Mandi minyak gitu di Ukraina. Ukraina memulai produksi minyak dan industri gas itu jauh sebelum banyak negara lain memulainya. Sudah hampir 250 tahun yang lalu. Jadi lama banget ya. Pas zaman kita masih dijajah itu, dia udah mulai ngebor minyak, ngebor gas gitu kan. Modal kerja kerasnya dulu gitu. 2,000 years later. Kota Drohobych di Ukraina diberikan hak untuk menerangi jalan-jalan dengan perindustrian minyak sejak abad ke-16. Penyambutan tertulis pertama dari deposit minyak di Carpathians dimulai pada tahun 1617. Jadi udah lama banget itu. Itu zamannya berarti zaman masih ada kerajaan kali ya, Mataram itu. Raja Brahma dan lain-lain itu. Produksi industri dimulai dari ladang minyak di kawasan Sloboda Rungurska. Setidaknya sudah dimulai pada tahun 1711. 1,5 abad berikutnya mulai bermunculan perusahaan minyak dan gas di seluruh Ukraina. Jadi setelah tahun 1711 itu banyak perusahaan-perusahaan bermunculan kayak Pertamina, Petronas itu udah muncul mungkin dari tahun segitu. Pada abad ke-20, awal abad ke-20, itu wilayah Galicia, Ukraina menduduki peringkat dunia sebagai penghasil minyak terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Yang negara-negara Arab itu kira-kira urutan keberapa ya? Jalan-jalan di Galicia itu mulai diterangi karena geliat perindustrian minyak yang sibuk, menjauhkan dari kesunyian yang mencekam. Jadi zaman dulu itu pas dia lagi ngebor minyak itu sunyi banget ya, gelap-gelapan gitu, udah pada ngebor minyak aja tuh. Menduduki peringkat sebagai yang terbesar di Eropa pada saat itu, minyak dan pipa gas pertama dioperasikan. Industri gas alam Ukraina berkembang pada tingkat yang membuatnya terkenal di seluruh Eropa dan di seluruh dunia. Pada tahun 1975, produksi gas tahunan di Ukraina puncaknya hampir mencapai 70 miliar meter kubik.
lebih dari 2 kali total konsumsi gas tahunan Ukraina saat ini. Waduh, berarti itu gas alamnya tuh minyaknya bisa dipakai bertahun-tahun tuh, tabungan masa depannya Ukraina tuh padahal. Menariknya, Ukraina menjadi negara yang paling maju dalam perindustrian minyak dan gas. Faktanya, 30% dari kebutuhan gas alam Eropa pada saat itu dipenuhi oleh gas yang dipasok di seluruh wilayah Ukraina. 30% Eropa itu, hampir semuanya itu dipasok gas alamnya dan minyaknya itu oleh Ukraina. Pada saat itu, bukan sekarang ya. Begitupun 80% proyek rekayasa terkait produksi gas di Uni Soviet dikembangkan oleh lembaga penelitian Ukraina. Ekstraksi minyak pada puncaknya melebihi tingkat produksi saat ini, dan pada puncaknya melebihi tingkat produksi saat ini dengan faktor 3,5. Pada tahun 1980-an, pipa-pipa utama diletakkan di seluruh Ukraina untuk menghubungkan ladang gas di Siberia dengan konsumen sejauh Eropa Barat. Gila, jauh banget berarti ya, dia masang pipa gas dari dari Ukraina untuk dialirin ke negara-negara Eropa Barat, bagian barat. Kebayang gak lu itu panjangnya semana? Di perbatasan Ukraina, reservoir gas bawah tanah yang habis digunakan kembali sebagai fasilitas penyimpanan besar. Ini adalah bagaimana sistem transmisi gas terbesar di Eropa yang muncul. Dari hamparan beku di Siberia, Rusia memasok gas alam ke Tiongkok. Jaringan pipa gas Power of Siberia 1 atau yang pertama diresmikan pada 2019 mengalirkan gas dari ladang di Rusia Timur untuk menggerakkan ekonomi Tiongkok. Power Siberia 1 uses gas that is not connected to the fields that can supply the European market. So it's not a question at the moment, at least, of gas from Russia going to China being as a loss to gas that could go into Europe. Ukraina menjadi jantung dari kompleks teknologi canggih yang terdiri dari ladang gas, stasiun kompresor, dan fasilitas penyimpanan, serta jaringan pipa industri, transmisi, dan distribusi. Kompleks minyak dan gas Ukraina adalah yang menghubungkan pembakar di kompor dapur dengan deposit gas di bawah tanah yang terletak ribuan kilometer jauhnya. Jauh juga berarti ya, ribuan kilometer. Itu kalau jalan itu bisa sebulan itu baru sampai. Jaraknya kayak dari Jakarta ke Surabaya. Jadi gas-gasnya itu jauhnya segitu. Berkat kegemilangannya, Ukraina menjadi salah satu negara yang diinginkan Rusia, guna mendapatkan keuntungan dari energi yang bisa ia gunakan dalam persaingan dengan dunia barat. Rusia juga tercatat beberapa kali berupaya untuk mendapatkan pasokan minyak gas dari Ukraina yang membuatnya terjerembab dalam pusaran konflik. Rusia berhasrat menguasainya sebagai persenjataan selama masih ada ancaman dari Amerika Serikat. Jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa Rusia ingin banget menginvasi negara Ukraina. Karena yaitu minyak alam dan gas alamnya itu melimpah banget gitu. Sampai-sampai mungkin negara Ukraina itu kaya dari hasil gas alam dan minyaknya. Понял. Пускай разрешен. Окей, держу. Kami membutuhkan embargo terhadap gas dan minyak Rusia karena setiap barel minyak Rusia dan setiap meter kubik gas Rusia sekarang penuh dengan darah Ukraina. Rusia memproduksi sekitar 10 juta barel per hari. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memasok Eropa dengan hampir 40% impor gas alamnya dan lebih dari seperempat minyak gas yang dibelinya dari luar negeri. Jadi, Rusia itu ngasih atau ngimpor gas ke negara-negara Eropa itu hampir 40%, guys. Gila. Jadi, hampir seluruh Eropa itu, hampir setengahnya, gas alamnya itu diimpor dari negara Rusia. Cuman mungkin itu gas alam yang dimiliki Ukraina, gitu. Jadi itu sejarah singkat gas alam Ukraina, negara Ukraina
Ya, negara Ukraina itu terkenal emang dengan minyak dan gas alamnya. Dia melimpah banget gas dan minyak alamnya itu. Sehingga membuat Rusia itu ingin banget menginvasi negara-negara Ukraina. Gitu. Jadi itu kenapa harga minyak BBM di negara kita itu bisa naik. Karena salah satunya itu pengaruh dari inflasi negara Rusia ke Ukraina. Yang menyebabkan harga minyak dunia itu naik sekitar 86 US dollar. Gitu. Mahal banget berarti ya. Ya, kita bisa doain semoga Rusia segera mengakhiri inflasinya ke Ukraina gitu, biar bisa kita menikmati BBM murah lagi gitu kan. Jadi itu dulu untuk segmen video ini, yaitu emang kenapa sih yang judulnya kenapa harga minyak itu bisa mahal. Sorry kalau ada salah-salah informasi, lu bisa komen di bawah, lu bisa tulis di bawah kalau gua ada salah informasi di video gua kali ini. Jadi jangan lupa nantikan video-video gua di segmen emang kenapa sih selanjutnya. Ada banyak banget ilmu yang akan gua riset untuk segmen kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.